Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rika Alifiatul Husna, mahasiswa Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, di sini materi perbankan syariah yang saya akan menjelaskan yaitu mengenai prinsip penyaluran dana bank syariah. Perbankan syariah menjalankan fungsi sama seperti perbankan konvensional lainnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi atau penyaluran dari nasabah pemilik dana atau sohibul mal kepada nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif atau investasi dan modal kerja maupun konsumtif. Nah, dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil atau margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok plus bagi hasil atau margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana, sedangkan bagi hasil atau margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya, dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana. Prinsip penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan beberapa skema, antara lain yaitu skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai skema jual beli. Skema jual beli dibagi lagi kepada beberapa jenis, yaitu jual beli salam, murabahah, dan istisna. Begitu juga dengan skema investasi dibagi, yaitu investasi mudorobah dan investasi musyarakah. Yang terakhir yaitu skema sewa yang dibagi menjadi dua, yaitu ijaroh dan muntahiyah bitamilik. Selanjutnya kita akan membahas yaitu yang pertama adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana di perbankan syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dengan prinsip wadiah dan mudorobah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadomanah, yaitu diterapkan pada produk rekening giro, yaitu wadiah yadomanah pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua yaitu bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu terhadap pembukuan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah prinsip mudorobah.
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Ketika rukun mudharabah sudah terpenuhi semua, yaitu ada mudharib atau ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpangan dana, prinsip mudharib dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Berikut gambar skema penyaluran dana dan penghimpunan dananya. Nah, dari skema di atas yaitu investor atau pemilik dana berinvestasi mudharabah kepada bank sebagai pelaksana usaha. Nah, bank melakukan usaha dengan menjual barang atau menjual jasa atau bekerja sama dengan mitra usaha bank. Nah, mitra usaha bank akan memberikan pendapatan bagi bank. Kemudian bank membagi hasil pendapatan tersebut kepada investor. Nah, tadi mudharabah sudah dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu dalam pelaksanaannya tidak ada pembatasan bagi bank dalam melakukan atau menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah pun tidak memberi batasan untuk dana yang disalurkannya dialihkan ke bisnis apa, akad-akad yang akan digunakan, atau mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan akan menguntungkan. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahu kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan atau diakibatkan. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilyet deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun, tidak diperkenankan mengalami resiko negatif. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu di mana simpanan khusus yang pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, disyaratkan menggunakan akad tertentu, disyaratkan untuk ditujukan untuk nasabah tertentu. Nah, karakteristik pada simpanan ini yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus tertuang pada akad. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, yaitu bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu bank sebagai penyalur dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang keempat yaitu pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip yang pertama yaitu prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah lebih dikenal dengan murabahah, yaitu berasal dari kata riba atau ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Di sini, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Berikut skemanya. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan pada akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau bisaman, ajil atau muajjal. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara ditangguh atau cicilan. Nah, pada skema, nasabah memberikan dana mudharabah kepada bank atau sebagai pemilik dana, kemudian bank membagi hasil kepada nasabah. Yang kedua adalah pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarnya dilakukan secara tunai.
bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Nah, dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan atau margin. Dalam hal ini, bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan atau bridging financing, sedangkan dalam bentuk hal bank menjualnya secara cicilan. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifiknya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis. Kualitasnya kualitas dengan kapasitas A dengan harga 5.000 per kilo akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad pada awal dengan nasabah tadi, maka nasabah sebagai produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Nah, mekanisme seperti ini bisa disebut sebagai paralel salam. Jual beli yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna hampir menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin atau beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan konstruksi dan manufaktur. Contoh skemanya yaitu bank menyewakan jasa kepada nasabah, kemudian nasabah membayar cicilan kepada bank, dan bank melakukan jual beli jasa kepada nasabah pemasok. Nasabah pemasok pun juga memberikan bayar tunai atau cicilan kepada bank. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama akad berlangsung. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan akan ditanggung dan tetap ditanggung oleh nasabah. Setelah membahas mengenai prinsip jual beli atau buying, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip yang kedua, yaitu prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang atau benda, sedangkan pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa.
Skema berikut menjelaskan bagaimana pembiayaan ijaroh, yaitu bank menyediakan jasa dan kemudian disediakan kepada nasabah. Kemudian nasabah yang sudah memanfaatkan atau mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut membayar cicilan kepada bank. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan ijaroh muntahiyyah bitamilik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Nah, prinsip yang ketiga setelah prinsip jual beli, prinsip sewa atau ijaroh, selanjutnya prinsip ketiga yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau syarikoh. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang, ataupun kewirausahaan atau entrepreneurship, kepandaian atau skill, kepemilikan atau properti, peralatan atau equipment, atau intangibility asset seperti tidak hak paten atau goodwill, kepercayaan atau reputasi, kemudian barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. Semua modal diserahkan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: pertama, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang kedua, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Yang ketiga adalah memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang keempat, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: 1. Menarik diri dari persyarikatan. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan rugi dibagi dengan sesuai porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Penjelasan tersebut akan dijelaskan melalui gambar skema berikut ini.
Bentuk prinsip bagi hasil yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola modal atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sohibul mal dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sohibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukannya. Sedangkan sebagai wakil sohibul mal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Perbedaan esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan, atau salah satu di antaranya. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal dibagikan berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan atau uqud al-amanah yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan. Karenanya, masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama, dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni pertama, perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing, perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan yang dilakukan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Bank juga berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Jenis prinsip pembagian hasil syirkah yang ketiga yaitu melalui produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau sebagai lembaga penyaluran. Nah, yang pertama yaitu wakalah berarti perwakilan.
penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Di sini, bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain untuk mewakili dirinya dalam melaksanakan urusan dengan batasan kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum dan balik. Yang kedua adalah kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah bertindak sebagai yang dijamin. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan jumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut, bank dan memperlakukan dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Yang ketiga adalah SORF, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SORF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama, berdasarkan kurs jual dan kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, and spot. Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, and option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas, karena ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi. Yang keempat adalah qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan atau pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam. Yang kelima adalah rohun. Rohun adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rohun adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, rohun adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan dalam akad rohun adalah qard wal ijaroh, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan tersebut. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu yang pertama milik nasabah sendiri, yang kedua memiliki nilai ekonomis sehingga bank dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian dari piutangnya, harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya, yang ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku.
dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Yang keenam adalah hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayarkan 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuidasi, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Yang ketujuh adalah ijaroh. Ijaroh selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan sebagai sewa cicil, ijaroh juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan, kotak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box. Bank mendapatkan imbalan sewa dan atas jasa tersebut. Yang kedelapan adalah al-wadiah. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah seperti produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kasodian. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Setelah mengetahui berbagai prinsip yang dijalankan bank syariah dalam upayanya untuk tetap dalam aturan-aturan syariah, yang juga perlu diketahui adalah manfaat dari adanya bank syariah, yaitu pertama adalah terhindar dari riba. Riba adalah keuntungan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di bank syariah akan menghindarkan Anda dari dosa riba. Yang kedua adalah berdasarkan syariah Islam. Manfaat kedua dari menabung di bank syariah adalah kita juga turut serta dalam melaksanakan syariat Islam dan telah melakukan muamalah berdasarkan ajaran atau syariat Islam. Hal ini tentu akan menghadirkan pahala bagi mereka yang melakukannya. Yang ketiga adalah keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Tidak seperti bank konvensional, di bank syariah, keuntungan yang kita dapatkan berdasarkan pada sistem bagi hasil. Yang keempat adalah dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Meskipun berbasis syariah, bukan berarti uang yang ditempatkan tidak terjamin. Dana nasabah bank syariah tetap dijamin lembaga pinjaman simpanan atau LPS yang menanggung risiko kehilangan dana nasabah. Yang kelima adalah bank syariah sudah dilengkapi dengan fasilitas net banking. Net banking bank syariah di Indonesia saat ini sudah mengadopsi teknologi yang populer digunakan masyarakat. Bank syariah juga memberikan fasilitas berupa kemudahan melakukan transaksi perbankan melalui internet. Yang keenam adalah sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah nasabah terhindar dari resiko bunga yang menjadi riba. Selain itu, sistem bagi hasil akan menguntungkan pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. Yang ketujuh adalah memberlakukan saldo tabungan yang rendah. Salah satu keuntungan dari menabung di bank syariah adalah hampir semua bank syariah nasional memberlakukan saldo tabungan yang rendah kepada nasabah. Nilai saldo minimal tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka yang ingin memiliki tabungan dengan saldo mengendap yang nilainya kecil. Yang kedelapan adalah penabung atau nasabah adalah mitra bank. Tidak seperti bank konvensional,
Hubungan yang terjalin antara penabung dan bank lebih cenderung menjadi hubungan antara debitur dan kreditur. Sementara di bank syariah, pihak bank akan menganggap penabung adalah mitra sehingga berhak menerima hasil dan investasi yang ditanamkan di bank. Yang kesembilan adalah dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. Salah satu keunggulan dan manfaat menabung di bank syariah adalah dananya dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah. Sementara di bank konvensional kita tidak mengetahui bagaimana dana yang kita tabungkan dialokasikan ke mana. Dan yang ke-10 adalah adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan. Manfaat yang satu ini adalah manfaat yang tidak diberikan di bank konvensional. Nasabah yang menabung di bank syariah akan diberikan isyarat bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik. Dengan adanya informasi tersebut, nasabah bisa melakukan antisipasi terkait apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelamatkan dananya. Dan yang ke-11 adalah dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Keunggulan yang bisa didapatkan melalui menabung di bank syariah ialah dana yang disimpan ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, dana tersebut adalah dana umat yang didapatkan dari umat dan akan dikembalikan untuk kepentingan umat. Berikut adalah kelebihan dari bank syariah, yaitu yang pertama, kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan Sedangkan kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank ialah jujur. Dengan demikian, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikat baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Yang kedua adalah sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya tidak tetap. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Yang ketiga adalah karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga profesional yang handal daripada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.
Nah, untuk mekanisme pembiayaan di bank syariah sendiri, yaitu pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, bank dapat dibagi menjadi dua hal berikut, yaitu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Semoga penjelasan saya tadi akan memberi pemahaman dan manfaat bagi teman-teman semua. Selamat belajar bank syariah. Semoga bank syariah menyenangkan dan menambah ilmu dan wawasan kalian semua. Terima kasih telah menonton. Dah. Nah, dari saya Erika Alifiatul Husna, guna melengkapi tugas akuntansi perbankan syariah, mengucapkan terima kasih dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.